Yuk. Ya, yuk, silakan Pak Hakim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebahagiaan kita tetap bersama, mudah-mudahan kita tetap bahagia dan hari ini singkat mungkin hanya sekedar garis-garis besarnya aja masalah ataupun berkaitan tentang guru ajar. Mudah-mudahan kita adalah guru-guru yang merdeka dan mudah-mudahan kita adalah pelajar-pelajar yang merdeka. Yang pertama itu adalah tentang modul ajar yang perlu kita garis bawahi, yang penting aja pada kesempatan yang singkat ini. Ya Bu, udah nampak? Udah Bu, silakan Bu. Tuh, kalau kau tinggal lagi aku. Ya, saat ini kita akan belajar tentang konsep modul ajar, kemudian komponen modul ajar, dan prinsip penyusunan modul ajar, prosedur penyusunan modul ajar. Konsep modul ajar ini adalah sejumlah alat-alat ataupun sarana media. Dan kemudian metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Kemudian selanjutnya ajaran disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangkau panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Selanjutnya, ibu-ibu, bapak-bapak yang tentunya hari ini kita perlu konsentrasi bagaimana komponen model ajar. Komponen model ajar ini guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen model ajar dapat panduan dibutuhkan untuk menetapkan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Ya Bapak dan Ibu, ini perlu juga dan sangat penting. Komponen modul ajar ini yang sangat perlu dan kita udah pernah belajar pada saat-saat pelatihan. Informasi umum ini yang pertama, identitas modul, informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari nama penyusun, institusi dan tahun disusunnya modul ajar, jenjang sekolah baik SD, SMP, SMA, kemudian kelas, alokasi waktu, penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang di unit kerja masing-masing. Seterusnya itu kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar yang dirancang. Selanjutnya, komponen modul ajar ini ada profil pembelajaran Pancasila yang itu sudah kita bahas oleh kawan-kawan kita sekalian, guru-guru yang merdeka, guru-guru yang cerdas, yang punya ilmu wawasan yang luar biasa. Profil pelajar Pancasila juga sudah, kemudian dasaran dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan ataupun lebih atau kelebihan teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian, yang terakhirlah inilah yang lembaran kerja peserta didik yang perlu kita perhatikan dan bisa kita amalkan dalam sekolah kita masing-masing, baik
SMK dan seterusnya. Lembaran kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non